Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tensi TV, dalam podcast kita pada hari ini dengan tema ngobrol santai bermanfaat ya. Kebetulan narasumber kita pada hari ini Mbak Ririn ya, bersama suami Bang Angga ya, gitu ya. Pasangan serasi gitu kan. Ya, Mbak Ririn ini perlu kita ketahui dulu, dia ini sebagai apa sih, kita belum tahu gitu kan. Mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Jadi setelah kita lihat gitu kan tayangan slide tadi, baru kita ketahui bahwa Mbak Ririn ini adalah seorang owner ya, seorang owner Mbak Ririn ya, owner apa? Studio foto bayi ya khususnya. Nama studio apa Mbak? Studio Kupe Picture. Kupe Picture gitu ya. Nah jadi Mbak Ririn ini salah satu owner ya, salah satu owner studio yang memang membidangi fotografi di bidang fotografi anak-anak atau bayi gitu ya rata-rata gitu. Nah itu Mbak Ririn, kita cerita gitu kan sekilas tentang biografi Mbak Ririn gitu kan, sehingga Mbak Ririn itu cinta dengan dunia fotografi gitu kan. Boleh cerita sedikit dong gitu? Bisa ya. Ini mau dari hobi foto bayinya awal dulu mula lah, atau fotografinya dulu? Jadi awal mula bisa jadi dari hobi bayi gitu, sekilas lah cerita singkat gitu loh. Dari awal belajar. Dari awal belajar boleh. Awal gitu mula buka studio foto bayi itu waktu SMA. Saya pernah nonton iklan di mana? Ya, di stasiun televisi ada iklan obat Panadol. Obat Panadol. Panadol anak penurun demam itu. Nah di situ tuh ada anak-anak yang lagi ceria pakai kostum hewan, kostum dinosaurus, kostum kelinci, kostum singa. Nah keceriaan mereka tuh tiba-tiba pudar karena demam. Pas digendong kan lucu. Kayaknya bagus sih kalau punya studio anak-anak tuh pakai tema-tema yang kayak itu tuh lucu. Jadi mulai dari SMA nonton iklan gitu kan. Termotivasi. Nanti kalau udah tamat SMA pengen terjun di dunia fotografi. Pengen mendalami dunia fotografi. Nah, sudah tamat SMA karena belum ada jalan buat ke fotografi itu, jadi awalnya belajar editor dulu. Jadi editor dulu belajar dengan siapa kira-kira? Di mana belajarnya? Mungkin kan kita punya cerita lah gitu kan. Kemarin awalnya editor itu saya ikut di kursus Palkomtek. Di Palkomtek di Prabu Muli. Di Prabu Muli. Nah, setelah itu saya magang di salah satu studio di Prabu Muli selama 3 bulan. Dulu waktu itu belajar edit dulu. Oh gitu. Nah, sudah belajar edit. Terus saya coba kerja tapi pindah di studio lain. Nah, saya mendalami fotografi, sudah bisa mendalami fotografi, baru nyari channel lagi. Untuk mendalami tentang foto bayi. Itu dulu di mana itu cari channel Palembang. Itu? Di Palembang gitu ya. Itu berapa tahun gitu? Enggak, ada 1 tahun lah. 1 tahun ya. 1 tahun kerja di studio foto bayi, sudah mendalami tadi cara-caranya. Nah, selesai dari sana, saya ambil sertifikat khusus bayi. Itu memang kursus? Memang ada kursus untuk sertifikat itu gitu? Jadi, khusus bayi? Khusus bayi. Jadi 2 hari saya ikutin pengambilan workshop untuk ambil sertifikat bayi itu di Lampung kemarin. Di Lampung gitu ya. Sedikit dari tema kita, menyimpang dari tema kita, kebetulan di samping Mbak Ririn ini ada salah satu suami tercinta gitu loh. Nah kebetulan Bang Angga ini merupakan salah seorang fotografi juga gitu kan, ternama di Kota Prabu Muli, Muarani dan juga Pali gitu kan, kabupaten. Jadi 3 kota kabupaten gitu kan. Nah sedikit ini mengulas gitu kan, bagaimana sih awal pertemuannya dulu gitu loh. Kok bisa dari salah satu seorang foto wedding gitu kan, bertemu dengan sang istri tercinta gitu kan. Sang istri tercinta itu seorang owner juga, sama-sama owner, tapi studinya beda. Dia membidangi wedding, suami membidangi wedding gitu kan, sang istri membidangi khusus kupe gitu. Sedikit cerita dong Angga gitu kan, awal mulai ketemu gitu loh. Dari ini masa angannya dia. Masih ingat nggak pegang-pegang es gitu kan di pasar 16 gitu kan. Awal mulanya itu
Job kana ya. Job kana ya. Gimana ya? Iya. Oh ya, awal mulanya itu kami udah kenal lama, cuman jarang kontekan kan. Kemudian pas Ngejok bareng pernah? Ngejok bareng pernah ya? Jadi, Awal mula belum? Jadi pertama kali di studio Kupe itu di request, Mbak bisa nggak foto tema ulang tahun, tapi mau ada video klipnya sinematik, durasi pendek kan buat di Instagram kenang-kenangan. Oh bisa, saya cari tahu dulu ini soal videografernya. Ya, nah saya kebetulan inget kan ada teman videografer, saya hubungi beliau. Bisa ada ini untuk video ulang tahun, bisa aja. Nah dari situ mulai akrab. Dulu nama studionya? dulu kita kan freelance ya, freelance videografi, jadi nggak kate ya. Ketik namo gitu ya. Namo. Iya. Jadi terus setelah ketemu di job pertama gitu kan, waktu job pertama, apakah itu sudah ada daya tarik gitu loh? Belum. Belum ada daya tarik. Tapi udah ada kecocokan. Sudah ada satu kecocokan. selera. Oke. Nah sudah dari situ ngobrol. Ini pernah nggak ngeliput acara di luar, akikah, kayak itu, kitanan? Nggak pernah. Ngapo? Kurang tim. Oh hubungi we aku. Jadi Menawarkan promosi diri. ya, sama saya di sini. Jadi Angga ini dulu awalnya promosi gitu, promosi. Sekali ngajak kerja sama gitu kan. Bagus juga mungkin sebagai teknisi ya, sebagai teknisi komputer Iya. gitu ya. Olehnya kak, jadi kan jobnya tidak diambilnya kak. Oleh kate uang. Oh, kan? job tak diambil. Jadi oleh nggak kate uang tadi dilepaskannya baik jobnya. Ngomong ke sayang lah tidak diambil. Kasih ke aku baik. Terus yang menyatakan cinta pertama kali. Ayo. Aku. Kenapa tertarik dengan Mbak Ririn? Satu ya, pekerja keras. Dua satu penyabar. Satu penyabar, yang kedua dia pekerja keras. Sayang anak-anak, suka anak-anak. Kebetulan ya aku seneng dengan cewek yang suka anak-anak. Itu berapa lama dulu sih jalin cinta, pacaran gitu? Kalau itu tak lama, Tak lama, cuma ya. 3 bulan. Yang tujuannya cuma ta'aruf jadi ya, cuma jadi. 3 bulan merasa cocok, udah langsung nikah. Jadi kalau yang cerita waktu di apa pernah posting es di pasar 16 itu? Itu. Buat tipu-tipu teman fotografi. Itu dulu ini kak ceritanya ada job wedding di Palembang, kan? Di salah satu hotel di Palembang. Kemudian kita sudah acara, udah selesai ngejob. Kita pulang nih, pulang kemana lah ya? Nggak lemak, langsung nak balik kan? Jadi mampir dulu lah ke 16. Belum jadian. Belum jadian, walaupun menampilkan foto kaki sama es gitu. Jadi posting lah di WA kan, di status WA. Waduh banyak ya komen. Nah, berkat komen-komen itulah doa. Nah, terkabul ya gitu. Semoga jadi. Akhirnya jadi. Oke, sahabat NCTV, jadi tadi sekilas gitu kan, bagaimana perjuangan cinta mereka ya, ketika awal pertemuan gitu kan, sampai mereka jadi gitu kan. Jadi setelah tadi kan awal pertemuan gitu kan, dari sesama fotografi ya, pencinta fotografi. Benar. Nah, Mbak Ririn, kita kembali lagi ke Mbak Ririn gitu kan. Nah, itu awal mula buka studio fotografi Kupe Picture ini gimana? Awal mulanya, Di tahun berapa itu? Masih ingat nggak kira-kira? iya, Kupe Picture buka dari tahun 2019. 2019 Jadi ya? udah hampir 5 tahun ya. 5 tahun. Sudah hampir 5 tahun gitu kan. Apa sih kendala yang dihadapi dalam ya, kita kan yang namanya dunia fotografi dengan foto wedding dan kupe itu kan, atau bayi itu kan beda gitu loh. Apa sih yang susahnya gitu kan? Yang paling susah tuh dari kami fotografer tuh menjelaskan kepada klien bahwa foto bayi itu tidak bisa cepat. Tidak bisa cepat. Berapa jam biasa dalam satu momen itu gitu? Jadi terkadang klien tuh bilang ini, Mbak bisa nggak foto sekarang? Mbak bisa nggak? Jadi mereka tuh ingin foto mendadak. Nah itu tidak bisa. Oh, dianggapnya foto tuh kayak foto HP gitu, langsung foto jepret gitu kan? Bisa datang, ditaruh bayinya, dipoto, cek, selesai, pulang, kayak itu. Nggak bisa. Terus Bisa gitu, mereka tuh ini, Mbak, fanya bisa nanti malah dikirim atau bisa sekarang? Nggak bisa, karena kalau foto bayi itu kan pertama kalau foto newborn
itu kan ada apa kulit-kulit yang lupas. Itu mau dieditnya detail. Terus bayi itu tuh kan apa sih kayak sensitif kulitnya. Sensitif gitu ya. Ada yang bintik-bintik, ada yang bawaan lahir, kan ada yang lagi meradang. Ya kan kulitnya bintik-bintik kan memang ya rata-rata bayi-bayi kan seperti itu kan. Apalagi bayi yang dipoto itu berberapa? Ada 1 minggu atau 1 bulan? Yang paling bagus juga yang paling paling minimal itu ada yang usianya 2 hari. 2 hari. Langsung dipoto gitu. Ada yang langsung dipoto pulang dari rumah sakit sekalian kan, mampir foto baru pulang ke rumah kan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita butuh fokus yang sangat tinggi kan untuk bener-bener ngeditnya maksimal tadi kan. Nah, sedangkan mereka tuh pengennya mau langsung posting, bisa cepet dah gitu. Nah, itu tidak bisa. Itu yang tidak bisa gitu kan. Ya, memang harus detail kan. Durasi. Foto bayi itu kan kami butuh waktu untuk menenangkan, mood bayinya bagus. Kadang bayinya nangis karena lapar, mau ASI, mau supor, belum lagi nanti dianya BAB kan mau ganti PMS dulu. Kami Mbak, itu kan ada foto-foto loh. Nah, itu dalam foto-foto itu coba Mbak ini, salah sih kok dia foto besar tuh, Be. Ini oke. Ya sahabat ya. Dicoba kita lepas nih ya. Kita lepas nih foto bayi. Salah satu saya dulu pernah gemeter ya. Ini usianya 1 minggu. Ini usianya 1 minggu. 1 minggu. Jadi memang dibentuk. Dibentuk memang dilipat kaki, tangan semuanya. Ada tekniknya. Makanya kami harus dalam ini studio itu harus sudah sertifikasi karena biar aman kan. Kami sudah terlatih untuk mempose bayinya. Jadi kesusahan dalam bentuk seperti ini ada? Yang susah gitu kan? Ada. Yang susah itu kalau bayinya pertama terlalu gemuk. Ada yang bayinya tuh baru lahir sudah 4 kilo. Berarti kan kalau sudah seminggu bisa 4,5 kilo. Bayinya kalau terlalu besar kan. Ada yang bayinya datang itu bukan dalam usia newborn. Usia newborn itu kan 4 sampai 14 hari. Itu usia newborn. Nah, sedangkan di sini nih yang datang 1 bulan, 40 hari. Jadi bayinya udah kejel, udah bentuk kan, udah keras. Jadi nggak bisa dibentuk. Tapi tetap bisa nggak fotonya kayak gini. Jadi itu kami yang jadi kendala. Iya, jadi kendala. Jadi kami tuh susah. Bu, mohon maaf. Ini bayi seminggu, bayi ibu 40 hari. Jadi sudah susah dibendong. Dicoba dulu, Mbak, dicoba dulu. Ya akhirnya kami maksimal untuk mencoba. Saat mencoba bayinya nangis, Bu. Udah nggak bisa, baru nyerah. Jadi foto kayak gini ini editan ditaruh di keranjang kayak gini atau memang benar-benar nyata? Nyata. Memang benar-benar nyata ya, bukan hasil editor. Bulu-bulu, Bu, nyata. Oh gitu, itu keranjangnya. Nah, jadi gini sahabat Tensi TV ya, dalam podcast kita ngobrol santai bermanfaat gitu kan. Nah ini jadi benar-benar nyata loh. Ini keranjangnya ya, ini fotonya gitu kan. Gitu. Jadi bukan hasil editor seperti yang lain gitu kan, diganti background, ganti muka, gitu, diganti muka gitu kan. Jadi kalau di Coupe Picture ini benar-benar nyata gitu loh. Jadi untuk yang penggemar foto bayi gitu yang pengen anaknya dipoto ketika baru lahir, silakan datang gitu ya. Silakan datang ke Coupe Picture dengan alamat Jalan Bukit Lebar nomor 31 Kelurahan Tugu Kecil, Prabu Muli Timur. Oke. Untuk nomor HP-nya gitu loh. Untuk nomor HP kita lihat di bawah ini ya gitu ya. Nomor HP-nya ya. Gitu. Oke. Kita edit baik. Balik dulu. Nah, jadi kembali gitu kan. Tadi Mbak Rini memang membidangi yang namanya Coupe Picture gitu kan. Nah, sedangkan Bang Angga gitu kan, salah satu fotografi dan dia juga videografi gitu kan. Mbak Rini sebagai sebagai suami, sebagai seorang fotografi juga, itu ikut andil nggak ketika ada foto-foto bayi gitu loh? Banyak ikut andil ya. Sebagai apa? Fotografi juga atau dia yang bagian membentuk-bentuk bayi gitu loh? Enggak. Jadi ya? Ini kemarin kan waktu masih sendiri saya backup semuanya, family, wisuda, baby gitu kan. Nah sekarang karena kami khusus di baby, jarang turun ke wedding kan. Jadi kalau misalnya aku bagian foto bayi, kalau bayinya sudah banyak nih, 1 bayi bisa 3 kostum kan sudah capek bener kan. Bener. Nah akhirnya pas terakhir, Mbak bisa nggak foto keluarga sekalian? Bisa, sama suami. Sama suami yang foto keluarga. Gitu. Jadi di ruangan ini saya foto bayi, nanti di depan foto keluarga sama. Gitu. Jadi ini kan ada 2 nama nih. Jadi ketika foto keluarga namanya di situ V Studio, V fotografi ya. Legacy kok sekarang nggak?
kemarin. Kan setahu saya gitu kan. Dulu kalau wedding T, Ya. fotografi ya, atau studio fotografi. Nah, kalau sekarang ada ya, kalau yang foto bayi coupe picture gitu kan. Jadi ketika itu sama loh, yang tadi dibilang setelah foto bayi gitu kan, ada lagi foto keluarga. Jadi kalau untuk sekarang gimana? Awalnya 2 brand Kak. Kita Dua brand dari dulu. brand aku sama brand Ririn. Ini jadi permasalahan ternyata. Jadi konsumen ini Bingung. Bingung ya? bingung. Ternyata satu tempat kok ada 2 brand, gitu kan? Jadi ketika konsumen datang, loh, ini bukannya ini tempat foto bayi coupe ya? Iya Mbak, itu sama aja. Jadi kesininya udah jadi satu aja lah. Coupe picture. Coupe picture. Jadi foto wedding coupe. Jadi kemana-mana bawa coupe. Bukan. Jadi karena udah 5 tahun kan buka. Nah, klien tuh banyak tahu coupe. Bisa enggak foto selain bayi? Misalnya foto ulang tahun, foto wisuda, foto wedding bisa. Apa nama Instagramnya Coupe Memories? Coupe Memories. Iya. Instagramnya gitu ya. Jadi coupe picture tuh untuk foto bayi, coupe family itu untuk wisuda, grup, keluarga, coupe memories untuk foto outdoor yang wedding, segala macam, hitanan, hitanan akikah. gitu kan. Jadi sekali lagi sahabat NCTV gitu ya, kalau kita membutuhkan foto liputan, wedding, hitanan, wisuda gitu kan, silahkan hubungi, termasuk foto bayi ya, bayi-bayi yang baru lahir gitu kan, jangan bayi yang udah 8 tahun gitu, itu bukan bayi lagi gitu kan. Itu anak-anak. Itu anak-anak gitu kan. Nah jadi silakan hubungi tadi di Coupe Picture ya, dengan alamat di mana tadi? Jalan Bukit Lebar nomor 31, Kelurahan Tugu Kecil, Prabu Muli Timur. Dan silakan hubungi nomor HP di bawah ini gitu ya. Oke, sahabat NCTV itu kan. Kembali lagi di channel ya, podcast ngobrol santai bermanfaat gitu kan. Nah, di dunia fotografi gitu Mbak Ririn gitu kan. Di dunia fotografi ini kan bermacam-macam gitu loh tantangan gitu kan. Apa sih yang pernah dialami gitu loh terutama dalam fotografi yang membidangi khusus bayi gitu loh, kesulitan yang pernah mungkin ada sih tantangan atau apalah gitu kan, itu gimana? Kalau dalam sesi foto, sesi foto tantangan gitu terberat itu kalau mutuin bayi usia 40 hari. Usia 40 hari. Yang kenapa ya menjadi sesuatu yang berat gitu loh, susah gitu loh? Karena 40 hari itu banyak. Pertama lagi kuat ASI, banyak ulet, susah tidur. Kalau kata orang daerah sini sudah mambu tangan, maunya gendongan terus. Nah itu tuh yang maunya dikekepin terus, ditaruh nangis. Sedangkan orang tua klien itu datangnya dengan ekspektasi tinggi, nanti anaknya bisa kayak gini. Tapi bayinya udah nggak bisa lagi dibentuk. Dengan contoh mereka yang mereka bawa, Mbak, saya mau foto kayak ini. Sedangkan anaknya udah nggak usia tersebut. Yang dicontohin itu usianya 1 minggu, yang datang itu 40 hari. Jadi PR-nya buat kami yang benar-benar sabar. Nanti sudah siap, dekor sudah siap, sudah pakai kostum, ditaruh nangis, ditimbang lagi. Kami pernah ngadepin itu satu klien itu 4 jam. Satu klien 4 jam? Jadi keluar 2 klien. Satu klien 4 jam dapatnya itu 43 file jepretan. Cuma Selama 4 jam. Selama 4 jam. Iya, karena ditaruh nangis, ditaruh lagi, ada agak tenang, taruh cek. Udah jepret berapa kali jepret, mau ganti gaya kayak gini, udah bangun nangis lagi, gendong lagi. Itu berapa kostum selama 4 jam? Satu kostum 4 jam. Kalau pakai 3 kostum 12 jam. Itulah tantangannya foto baby. Kalau ini itu untuk bayi, karena kami itu meliput bayi dan anak-anak. Nah, terus PR lagi itu kalau foto bayi, foto keluarga. Sudah foto bayinya, foto keluarga. Kebetulan klien ini anaknya 5, aktif semua. Jadi kami ini tim, suami yang foto, saya dan tim saya 3 orang lagi itu jadi tim hore. Tim hore maksudnya? Nanti ada videonya. Nanti ada cuplikannya. Ya. Tim hore. Jadi suami hanya fokus foto, kami yang gitu. jadi tim hore.
supaya anak lebih fokus ke depan gitu kan, gitu. Nanti ya. ada yang 2 diem, yang 1 lari, yang 1 udah bosen. Nanti yang 3 udah siap, yang 2 ngantuk nangis mau nyusu. Nah, itu 2 jam itu belum tentu dapat 50 jepret. Ada yang sampai 100 file jepret, yang bagus paling 5. Yang bagus paling 5. Iya, Wow, tantangan banget. Karena satunya, Jadi susah-susah gampang iya, gitu karena ya. anak-anak tuh penuh ekspresi. Ada yang sudah diam, sudah diam. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Jadi kita tuh bener-bener sabar dan sabar. Jadi masih mending foto wedding mah enggak ya? Kalau foto wedding lebih enak, cuman mulut suara harus lebih kuat gitu. Kalau foto wedding kan orangnya udah dewasa nih. Udah dewasa sih, kalau kita arahin dia udah ngerti gitu. Tinggal jepret, Selesai. oke selesai. Tapi kalau tantangan kliennya gitu, kadang-kadang bukannya sebagai klien sih tantangan gitu ya, sahabat Tensi TV gitu kan. Kadang-kadang tamu lu gitu yang rese gitu. Iya. Itu gimana? Kalau Pernah tamu dialami. sih, ya kita harus ekstra sabar ya. Kadang ketika foto di stand di lokasi, kita mau foto, kadang tamu, tolong dong, pakai HP dong, tolong dong. Lebih banyak pakai HP. Ya itu solusinya ada di kita harus hire lagi tim kan buat pegangin HP gitu. Kadang ya kalau di wedding itu yang jadi masalah itu sebenarnya lokasi kan. Kenapa lokasi? Dengan lokasi kenapa banjir gitu? Untuk saat ini kan musim hujan ya. Kadang lokasinya becek. Kadang kalau kami lagi di daerah itu pernah ada hampir selutut ya banjir. Banjir. Itu sambil ngejob wedding sambil gitu. motret banjir. Mau nggak mau. Harus profesional. Iya. Harus tetap dilaksanakan yang profesional gitu kan. Kadang memori jatuh, kerendam air. Banyak. Kalau tantangan yang lain di dunia fotografi? Kalau yang lain tuh apa ya? Pengantin yang pingsan ada kali. Oh ya, kalau tantangan lain ada sih. Kita kan sebelum masuk jam 9 kan pengantin naik itu kan pengantin ketika jam 7 itu kita udah suruh sarapan kan. Kadang ada yang nggak mau sarapan, takut apa? Make upnya runtuh, lipstiknya hilang kan. Nah, hasil ketika udah jam 1 nih untuk sesi terakhir pose wedding, dia pingsan nggak? Dia pingsan kan? Filenya nggak cukup. Jadi ketika di album file untuk pose dia berdua itu nggak ada. Untuk di awal-awal mereka itu akan nikah kan, jadi masih ada foto session berdua itu masih ada. Session pose mereka berdua gitu kan. Masih ada. Jadi ada kendala yang lain atau gimana? Kendala yang lain paling alat rusak ketika motret. Itu paniknya luar biasa kalau nggak Panik luar biasa gitu ya. Jadi yang bantu kalau ketika rusak itu ada temen gitu kan, yang bantu gitu kan, dan nggak perlu bayar lah gitu kan. Temen yang benar-benar bantu gitu kan biasanya kan. Kita harus sedia kamera backup lah setiap motret. Nah Mbak Ririn, kira-kira Mbak Ririn, kita kembali ke Mbak Ririn ya. Untuk di Prabu Muli gitu kan, untuk di Prabu Muli ada berapa sih yang khusus foto coupe? Tahu saya ada 2. Ada 2 ya. Oh gitu. Coupe picture, satu lagi baby for you. Oh, before you. Itu memang khusus coupe gitu ya? Khusus coupe, khusus foto newborn. Oh, khusus foto newborn. Newborn tadi foto? Newborn itu foto bayi yang baru lahir. Baru lahir. Dari usia 4 sampai 14 hari atau maksimal 1 bulan. Tapi kalau untuk di coupe itu nggak khusus newborn, maksudnya tuh newborn bisa sampai anak-anak TK juga bisa. Karena kita selain foto bayi, bayi yang kecil, bayi yang besar, foto TK kita sering datang ke sekolah-sekolah untuk foto TK gitu ya. anak-anak. Itu terkategori foto grup atau foto grup? Oh, foto jadi grup. foto per kelas. Per kelas gitu ya. Nah, kelebihannya foto di coupe picture, kami menyediakan kostum profesi. Jadi kan anak-anak tuh suka berhayal, nanti kalau aku besar aku mau jadi pilot. Aku mau jadi tentara, aku mau jadi dokter. Kami menyediakan kostumnya. Oh, jadi di coupe picture ini memang benar-benar sudah menyediakan semuanya gitu loh. Iya. Mulai dari custom gitu kan, tempat juga pasti gitu kan. Pokoknya apa namanya itu? Properti ya, udah lengkap gitu ya. Udah Oh, lengkap. gitu.
Jadi dibawa ke sekolah gitu. Kalau Dibawa foto ke sekolah. TK dibawa semua gitu loh. Dibawa semua. Jadi selesai foto kelas, kan mereka foto kelas dulu. Selesai foto kelas, mereka foto close up sendiri-sendiri dengan kostum yang mereka pilih. Misalnya si A pengennya jadi tentara, pakai baju tentara, si B pakai baju pilot, yang cewek pakai baju dokter, sesuai keinginan mereka, yang mereka cita-citakan. Oh, itu tanpa ada tambahan biaya lagi, udah ditentukan dari awal gitu ya? Iya, sudah ditentukan dari awal sama pihak sekolah, sama Dari pihak kepala sekolah sekolahnya. gitu kan. Pernah nggak ada suatu kejadian-kejadian lucu lu selama di dalam dunia fotografi gini lu, baik di wedding maupun di couple picture? Ada ya? Ada nggak? Ini bukan kejadian lucu ya sebenarnya. Gimana? Ini orang tuanya mungkin kurang paham ya. Jadi waktu itu ada sepasang suami istri datang sini bawa bayi kan. Rewel dari awal sampai akhir tuh nggak diem-diem bayinya. Udah masuk 1 jam, 2 jam, masih kami belum dapat file. 1 jam belum dapat file. Belum dapat file. 2 jam belum dapat file. Anaknya nangis. Anaknya nangis terus rewel. Nangisnya kan? kenceng. Kenceng rewel. Terus ditanya oleh Mbak Ririn, Mbak, kok anaknya rewel ya, demam ya dia? Enggak Mbak, baru sudah imunisasi langsung ke sini. Ya sama Baru sudah imunisasi loh, baru sudah disuntik. Anak itu kan harusnya kan istirahat. Terus mungkin gimana ya orang tuanya tiba-tiba langsung diajak ke sini langsung foto. Jadi kami tuh tetap bingung. jadi. Deko sudah siap, baju sudah diganti. Mungkin kami tetap ganti baju waktu nangis. Mungkin haus kan, mau ASI atau mau support kan. Sudah dikasih ASI, sudah dikasih support ya. Masih nangis, mungkin BAB, kami cek pampasnya. Nah, BAB, mungkin ngantuk, kami timang-timang. Udah 1 jam. Coba lagi, udah hampir 2 jam. Kok udah diem-diem. Ternyata demam. Enggak, badannya tuh tidak demam. Tapi kami tuh curiga, apa ada yang sakit badannya, kami tanya. Mbak, Ida sakit kan? Ada sakit, tapi habis suntik imunisasi. Nah, ekspektasinya mau foto ya Seperti itu. senyum gini kan. Bisa enggak Tapi anaknya nangis gitu. Ini mau foto bisa senyum kayak ini. Ini kan bayi-bayi yang memang 1 minggu. udah tidur kemudian foto seger gitu. Bayi-bayi yang Itu umur berapa hari? 1 minggu. 1 minggu. Dia datang kemarin 1 bulan. 1 bulan. Kan beda kan? ini kan bayi-bayi yang Body pace ya. bayi-bayi yang sehat Kak. Gitu kan. Bukan yang lagi demam, sakit kan gitu. Habis diimunisasi kan nyeri. Jadi kendala pernah ngadepin konsumen lo yang gimana gitu ya, konsumen yang mengasihkan atau bisa jadi sih yang resek lah gitu ya. Oh anak aku mau seperti ini tapi nyatanya kan nggak bisa gitu kan. Harus dipaksakan Pernah ya? satu lagi. Ibunya tuh ini, Mbak, kok fotonya nggak ada yang senyum? Sama yang kayak Mbak posting, kan beda-beda look bayi. Ada look bayi tuh yang setiap kami foto dari awal sampai selesai foto 2 kostum itu senyum terus ada Yang memang ada senyum. yang bayi kami yang sudah bener-bener ceria semangat buat nyari dia biar happy biar tahu tetap takut serem ya, muka serem. bukan nggak ada ekspresi. Ada bayi yang tanpa ekspresi again kan adik udah nyanyi tim hore udah maksimal, si bayinya lempeng. Bayi tegang? Iya bayi itu. Bayi tegang, yang nakut gitu. Jadi bayinya bengong. Kami udah macem-macem joget, bunyi-bunyi, masih. Ini bayi nggak ada ekspresi. Jadi pas sudah selesai foto kan kita pemilihan foto di meja admin kan. Lihat, Mbak, fotonya nggak ada yang senyum, Mbak. Mbak, mohon maaf, kan tadi kita udah maksimal. Kita ini again bayinya kan. Diajak ngobrol, diajak main, biar bayinya senyum. Tapi kami sudah 1 jam, jepretan udah banyak. Shootnya tadi kan, udah hampir 150 file. Itu banyak yang jadi ibunya sedih. Ya, tidak salah. Batal? Jadi batal? Atau Tetap diambil, tapi dengan kurang puas. Kalau nah itu yang tuh kulihat tuh dari bawah tadi gitu kan. Itu gimana tuh? Ekspektasinya tuh gini loh. Dia pengen tuh anaknya tuh dapat momen dan look muka tuh yang kayak gini. Tapi ini nyatanya, kalau yang tuh foto newborn, yang saya yang newborn. yang saya ceritain tadi yang usia 6 sampai 1 tahun. Nah, kalau newborn tuh gini.
ibu datang sama keluarganya. Ih lucu di ini, kita pakai kostum ini aja. Nanti posenya bisa gini. Nggak bisa Bu. Harus sama maksudnya. Bayi ibu usianya 3 bulan, yang ini 2 minggu. Oh. Kalau 3 bulan di kayak ini jatuh. Kan bayinya udah besar, udah. nggak mau lagi keranjang ini kecil. Nah terus bisa nggak dibuat senyum kayak ini? Jangan mudah gitu. Padahal sampai keringetan kali ya. Aduh. Sampai keringetan. Sampai lumayan pinggang. Jadi enaknya, jadi lebih enak itu mutu memang benar-benar anak yang mutu newborn atau foto anak-anak yang udah umur kayak 1 tahun. 2 Tergantung tahun. kalau klien nanya, Mbak, saya mau foto newborn, bagusnya usia berapa? Kalau Mbak mau foto newborn, usianya itu mulai dari 4 sampai 14 hari. Tapi kalau mau bagusnya usia 1 minggu. Lebih bagus, Lebih lebih bagus. mudah, lebih Iya, gampang ya. lebih mudah. Nah, kalau Mbak, saya nggak bisa foto newborn, soalnya saya belum boleh keluar rumah kalau belum 40 hari. Jadi bagusnya kapan ya Mbak? Kalau mau lewat dari 40 hari, bagusnya di usia 4 sampai 6 bulan. Kenapa 4 sampai 6 bulan? Karena 4 bulan itu jarak pandang bayi sudah mulai agak jauh. Kita sudah bisa ajak main, sudah mulai ada ekspresi dari 4 sampai 6 bulan. Kalau 4 bulan, kalau 6 bulan itu mereka di rentan 5 sampai 6 bulan mereka sudah bisa pose tengkurap. Jadi sekalian momennya kan. Oh gitu. Mereka tuh dipoto bayinya tengkurap terus senyum. Kalau 4 bulan tengkurap belum terlalu ini. Ada bayi yang udah tegak kepalanya, ada yang belum. Jadi masih mending yang 6 bulan kalau. Iya, kalau 3 bulan tuh nanggung. Dibilang mau diajak main dia belum jelas pandangannya, tapi dibuat tidur dia juga tidak tidur. Tapi aku yang paling ngeri ketika foto bayi, aku pernah foto bayi, bukan foto bayi, pernah lihat gitu kan. Waktu kebetulan di copy picture juga gitu kan, foto ya masih saudara juga gitu kan. Saya lihat di tulang ditekuk kayak gitu kan, anak yang ditekuk-tekuk kayak gitu kan, sampai gemeteran loh badan gitu kan. Nah, kalau Mbak Rin awal mulanya gimana sama Bang Angga? Kalau Bang Angga kan baru nih ketemu nih gitu kan. Gitu, ada rasa takut atau gimana, harus gemeter juga. Kalau aku jujur aja, aku anak saya aja di umur 1 hari sampai 1 bulan itu belum tentu aku bisa gendong gitu kan. Sama Kak, sama. Aku juga pas lihat kayak gitu ditekuk-tekuk sama. Ternyata kan itu memang ada tekniknya. Ada tekniknya gitu Itu ya. kan sekolah. Jadi ketika bayi dibentuk bulat gitu, itu posisinya sama di dalam rahim. Posisi bentuk bayinya itu sama di dalam rahim. Jadi dia nyaman, nyaman, hangat gitu. Seperti dipeluk. Seperti dipeluk. Gitu. Jadi bukan sembarangan ditekuk gitu. Tapi ada dalam kategori usia newborn 4 sampai 14 hari. Karena kalau sudah lewat dari 14 hari, bayinya sudah mulai aktif, sudah mulai banyak gerak, mau miring. Nah, ini kan tangan kakinya sudah mulai kuat. Jadi kan gini loh. Foto bayi ini nggak mudah loh, nggak gampang ya. Iya. Nggak gampang tuh kenapa? Menurut saya risikonya tinggi sekali gitu kan. Iya, Sangat tinggi gitu kan. Kenapa sih Mbak Rini kok mau ke dunia fotografi khusus ke pupe gitu ya? Gitu loh. Karena pertama saya seorang ibu. Saya punya pengen momen anak saya tuh bener-bener lengkap. Tangannya yang kecil, imut-imut. Saya pengen punya momen, saya sendiri pengen punya momen itu. Nah, mungkin buat saya, menurut saya semua ibu sama gitu ya. pengen punya momen anak itu, jangan ada yang terlewatkan. Dia lagi lucu-lucunya, lagi bisa tengkurap, lagi bertumbuh gigi, lagi baru bisa berdiri. Nah, itu tuh lebih lucu lagi kalau mereka pakai kostum. Jadi kalau misalnya saya kan punya anak cowok. Jadi gimana ya kalau anak cowok tuh pegang kunci Inggris, kunci pas, bengkel-bengkelan, keren. Jadi saya cari ke toko mainan, memang ada gitu ya, kunci pas, kunci Inggris ada. Jadi itu dibeli. Jadi saya foto anak saya dengan tema bengkel. Terus kan ya namanya ibu-ibu media sosial kan diposting. Terus banyak komen, itu bahaya dak, kunci Inggris di atas gini kan, nanti mau nimpa mukanya gimana? Itu mainan. Tapi nggak semua orang tahu kalau alat-alat bengkel itu ada bentuk mainannya, imitasinya plastik itu nggak semua orang tahu. Jadi pas udah punya anak perempuan kan,
ini saya buat tema anak tuh lagi megang hair dryer. Jadi cewek yang cantik, Shopee, pegang sisir, pegang hair dryer. Jadi saya tuangkan imajinasi saya dengan foto kayak itu kan. Kan lucu. Nah, karena itulah saya semangat. Karena itu tuh sangat menginspirasi. Kadang lagi santai, lucu kalau bayinya gempal. Gempal tuh maksudnya gemuk kan, cabi. Terus pakai baju kayak apa sih, kayak baju kodok tapi temanya koboi. Jadi pakai koboi yang Pakai pakai topi topi koboi. Terus Walaupun itu cewek. iya, pakai ini apa, tema bajak laut, pegang apa sih, kayak pedang samurai itu kan. Lucu, mereka tuh ada mainan tapi berekspresi. Nah, ketika ini kan moto anak orang gitu loh. Nah, ketika moto anak sendiri gitu. Nah, Wah, Itu biasa. masalahnya. Karena saya juga mau moto anak tuh gimana gitu kan. ternyata Punya cerita khusus nggak kan? ternyata foto anak sendiri jauh lebih lelah daripada foto anak orang lain. Kenapa lebih lelah? Mereka kan bapak seorang fotografi, ibu fotografi. Bahkan ibu ini udah kursus loh gitu. malah kalau anak kami Gimana? sedikit fotonya. Sedikit fotonya kenapa? Banyak kan sibuk foto ya anak orang lain. Itu kebanyakan. Kalau tukang rumah, buat rumah orang kan bagus. Rumah sendiri dia bingung gitu. Kurang lebih gitu kan. Orang itu seperti itu. Fotografi mutuin orang wedding, Iya. fotoin hitanan, kan wisuda maupun kayak akikah gitu kan, juga bayi gitu kan. Bagus-bagus kan anak orang. Fotografer atau teman saya ada nggak? Fotografer termasuk ternama lah di Prabu Mulya. Sampai sekarang album weddingnya belum kecetak. Fotografer loh. Fotografer. Fotografer. Ketika dia wedding sampai sekarang fotonya belum dicetak. Belum dicetak nggak? Alasannya kenapa? Belum sempet ngedit. Belum sampai jadi. Banyak orang jadi sampai bagus. Punya orang bagus. Itulah dunia fotografi gitu kan. Ada yang ini, yang sama-sama fotografer, sini fotoin anaknya. Kenapa nggak foto sendiri? Capek motoin anak sendiri. Nggak mau diem, lari, capek. Udah banyak-banyak jepret, ada yang bagus. Ya, tapi kan aku lihat tuh, itu kan ada gambar seorang fotografi sama anak-anak sama sekeluarga gitu. Ya. Loh, kenapa kok ada fotonya di sini gitu? Kenapa gitu kan? Sebenarnya saya juga. Karena kalau mau sendiri jadi ini nanti pakai tripod malah kan. pakai remote gitu kan paling kan. Nah, terus lagi itu yang merambah dunia, kalau wedding kan udah banyak tuh di mana-mana gitu kan. Kalau untuk foto bayi ini kan kurasa kayak di Prabu Mulya cuma 2, ya kan? Tapi yang awal memang Mbak Ririn kan, yang pertama kali buka gitu kan. Jadi pernah pengalaman kemana aja yang motonya paling jauh gitu loh? Paling jauh Tingkup Picture foto di Lampung. Di Lampung. Ke Bengkulu juga kadang ya? Enggak, belum ya? Belum. Baru Lampung. sampai ini Tanjung Inim. Oh, sampai Tanjung Enim. Jadi kalau kejauh kayak gitu loh, itu untuk dananya gimana? Paket beda sama transport. Oh, paket beda. Ya, jadi kami kirim, Mbak bisa nggak foto luar kota? Bisa. Berapa paketnya? Kami kirim. Ini paketnya, paket fotonya. Itu belum termasuk biaya transport. Biaya transportnya tergantung berapa jarak jauh. Jadi bisa lebih mahal biaya transport. Bisa lebih mahal. Jadi kalau paketnya, mohon maaf ya, satu lah gitu kan. Nah, biaya transport bisa lebih gitu kan. Tergantung Atau iya, maksudnya kayak ke Lampung nih. Hampir mendekati sih, enggak terlalu lebih. Misalnya kayak di sini, dari sini ke Tanjung kan kita ikut pasaran travel kan 700.000. Ya kita ikuti pasaran 700.000 transportnya. 700.000 transport, PP. Iya, PP gitu kan. Nah, kayak ke Lampung kan udah jauh. Iya. Saya kan paket kan murah kalau paket gitu kan. Kayak gitu kan. Kalau ke Lampung kemarin kita ada perjanjian. Jadi apa yang Mbak request itu nggak seluruhnya bisa kita bawa. Ada beberapa yang hanya yang bisa kita bawa untuk di koper. Karena kalau Mbak mau request full, Mbak harus nyiapin mobil. Ya udah, saya ini pilih tema yang minimalis aja yang muat di koper. Kami kan bawa koper 1 kan. Jadi mereka nyiapin penginapan 1 malam, terus tiket kereta api, PP dari mereka semua ditanggung gitu ya. Itu lain dari paket
foto-foto Iya, gitu kan. beda lagi dari Itu biasanya kalau ke jauh itu berapa tim yang dibawa? Berapa orang? berdua aja sih. Oh, berdua aja sama suami gitu kan. Enggak sama tim, karena Oh, sama tim. suami standby di studio. Oh gitu. Kalau ada yang mau foto keluarga di sini Kak. Tetap jalan Tetap gitu jalan. kan. Oh. Jadi yang memang kalau moto di sini jadi orang dua aja. Suami istri Mbak Rin sama Bang Angga. Enggak ada tim. Ada tim. Ada tim gitu ya. Kalau bagian baby dia Yang tim. khusus moto. Mm-mm. Oh gitu. Kalau bagian di luar misalnya foto family, Ah. Dokumentasi. dokumentasi, foto outdoor kan itu. Suami. Saya Oh gitu. Nah ini untuk yang terakhir biar kita ngobrol santai. Atau ada yang perlu disampaikan buat rekan-rekan teman-teman kita maupun buat calon ibu-ibu maupun ibu-ibu ya yang nantinya punya bayi gitu kan, yang ingin foto foto anak-anaknya yang baru lahir gitu kan. Nah itu gimana Mbak? Abadikanlah momen terindah Nah, Bunda iya. bersama Bu Hati tercinta di studio kami Kupe Picture Prabu Muli. terima kasih untuk Tensi TV untuk waktunya udah meliput kami ngobrol bermanfaat, Ngobrol santai bermanfaat. ngobrol santai bermanfaat. Oke. Ya, kami juga ucapkan terima kasih juga sih sebenarnya buat Kupe Picture ya, Kupe Iya, Picture sama-sama. Mbak Ririn sama Iya, Bang sama-sama. Angga gitu kan karena atas waktunya gitu kan. Sebenarnya ini sih dadakan gitu kan narasumber kita hari ini gitu kan. Kita apa ya? Kita todong lah gitu ya bahasanya. Apa kalau lebih kerennya itu bukan todong nih. Apa? Apa dibegal? Bukan dibegal. Bukan dibegal. Jangan dibegal, jangan dibegal, jangan dicuri gitu kan. Ya, jadi bahasa kita apa namanya ya? Kalau kita langsung datang tiba-tiba gitu kan, begitu kan. Jadi Seloncongan. bedanya seharusnya mereka ini kan datang ke tempat kita, tapi karena saya punya insting yang beda terhadap mereka berdua kan, karena Iya. Mbak Rini juga kan lagi punya anak kecil gitu kan, dan ini juga lagi musim hujan loh gitu kan. Jadi saya yang coba datang secara diam-diam gitu kan. Ini Apa di telepon? ratingnya apa adanya. Iya, ini lighting apa adanya, ini dadakan gitu loh. Kecuali di studio NCTV. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rin, Bang Angga ya. Iya, Ya, sama-sama. sama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.